Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang tahap komunikasi, proses pembentukan, dan transkripsi fonetis. Dalam tahap komunikasi, ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu fisiologis, akustik, dan audiotoris. Apa ketiga poin tersebut? Ketiga poin tersebut adalah proses terjadinya komunikasi atau tahap komunikasi. Kemudian, proses pembentukan. Secara umum, yang akan kita bahas adalah bagaimana proses pembentukan A, I, U, E, O, yaitu huruf vokal dan huruf konsonan. Pembentukannya seperti apa? Peran alat artikulator apa saja yang dominan melakukan kegiatan tersebut dalam proses pembentukan bahasa. Kemudian, masuk kepada yang ketiga yaitu transkripsi fonetis. Kita tahu bersama bahwa bentuk E itu bukan hanya satu, melainkan ada tiga. Tetapi dalam teks biasanya E tidak memiliki lambang yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dan E itu tidak ada bedanya. Tetapi dalam fonologi semua ada bedanya. Dan mereka memiliki bentuk masing-masing. Seperti apa bentuknya? Nanti akan kita bahas. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tahap komunikasi. Tahap ini melalui 3 proses dalam pembentukannya yang melibatkan otak, saraf motoris, dan alat ucap manusia. Sebelum manusia itu berbicara atau sebelum orang berbicara, 3 proses melibatkan 3 tahapan ini, yaitu otak, saraf motoris, dan alat ucap manusia. Sebelum berbicara, pastinya semua dipikirkan dulu di otak. Kemudian, saraf motoris mulai mengirimkannya ke alat ucap manusia sehingga timbullah bahasa atau ujaran. Kemudian, tahap ini meliputi 3. Yang pertama yaitu fisiologis. Fisiologis adalah keterlibatan alat ucap manusia atau bagian fisik manusia yang menghasilkan bahasa. Bisa disebut sebagai alat artikulator. Yang kedua yaitu akustik. Akustik adalah gelombang. Seperti yang kita lihat di bawah, itu terdapat 2 orang, cewek dan cowok, dan di tengah-tengahnya itu ada gelombang. Ketika si cewek berbicara, maka akan terjadi gelombang, tetapi itu tidak kasat mata. Dan kemudian diterima oleh si cowok. Gelombang inilah yang disebut sebagai akustik. Kemudian audiotoris. Audiotoris sudah masuk ke bagaimana pendengar menerima pesan atau bahasa yang disampaikan oleh si cewek. Audiotoris mempelajari tentang bagaimana informasi yang masuk dapat diterima dengan baik. Artinya tidak terlalu cepat, tempo yang pas, dan pelafalan yang baik. Contoh pelafalan yang tidak baik adalah seperti ini. Nah, jadi berbicara tentang ketika ada belibet atau terlalu cepat, maka informasi yang diterima pun menjadi terganggu. Untuk itulah semua dibahas di audiotoris. Berikutnya yaitu proses pembentukan. Proses ini melibatkan artikulator manusia untuk dapat membentuk bunyi-bunyi yang diinginkan. Komponen yang dibutuhkan dalam proses ini terdiri dari 3 bagian, yaitu arus udara, pita suara, dan alat ucap. Arus udara terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu agresif masuk. Itu adalah arus udara masuk. Ingresif keluar. Kemudian bahasa apa yang dihasilkan oleh arus udara agresif? Bunyinya akan menjadi seperti terisak. Atau seperti ini.
seperti orang menangis. Kemudian ingresif, bunyinya seperti apa? Bunyinya bervariatif. Kita sebut sebagai bunyi vokal dan bunyi konsonan. Itu berdasarkan arus udara. Kemudian pita suara. Pita suara terletak dalam kerongkongan yang berfungsi sebagai peninggi bunyi. Pita suara dapat terbuka dan tertutup sebanyak 141 kali per detik. Wow, per detik 141 kali. Ketika menghasilkan A, itu pita suara terbuka dan tertutup sebanyak 141 kali. Sungguh sangat banyak. Dari sini kita ketahui bahwa ketika kita melafalkan A, itu pita suara bergetar, menutup dan membuka sebanyak itu. Kemudian alat ucap. Selain berfungsi untuk kelangsungan hidup manusia, komponen ini pun berfungsi sebagai artikulator dalam menghasilkan bunyi bahasa. Contohnya, fungsi mulut diantaranya gigi untuk mengunyah makanan, kemudian paru-paru untuk memompa darah, dan sebagai alat pernafasan, fungsi pita suara adalah sebagai penutup benda-benda asing yang sekiranya tidak diinginkan masuk ke dalam paru-paru. Dan masih banyak fungsi lainnya. Itu adalah fungsi utama. Fungsi utamanya untuk kelangsungan makhluk hidup. Sedangkan fungsi yang lain adalah sebagai alat ucap manusia. Kemudian di sini ada artikulator. Artikulator kemarin kita sudah membahas terdiri dari bibir, lidah, gigi, dan lain-lain. Kemudian ada istilahnya sendiri-sendiri. Gigi disebut sebagai dental, lidah terdiri dari 3 bagian yaitu ujung lidah apex, tengah yang berarti lamina, belakang berarti root, dan artikulator lainnya dengan namanya masing-masing. Kemudian bunyi-bunyi ini menghasilkan kombinasi. Kombinasi bunyi B itu terdiri dari alat artikulator apa saja yang bergerak, bibir bawah dan bibir atas. Sehingga bunyi itu disebut sebagai bunyi labial. Kemudian bunyi T, labio, dental, dan kombinasi bunyi yang lain. Kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan transkripsi fonetis. Sama bahwa bentuk-bentuk huruf dalam bahasa Indonesia ketika dituliskan itu hanya memiliki satu bentuk. Untuk I hanya memiliki satu bentuk. Variasinya I kapital dan I non kapital. Tetapi dalam fonologi, karena pengucapannya yang berbeda, maka semua juga berbeda. Mulai dari bentuk dan pelafalannya. Contohnya bunyi I. Bunyi ini kalau dituliskan sama dengan huruf I kecil, kita bahas yang I kecil dulu. Kemudian untuk contoh katanya yaitu bisa yang dituliskan dengan kurung kurawal, bi plus sa. Kemudian bentuk aslinya adalah bisa. Sadis, ini I yang biasa. Kemudian ada huruf I yang bertilde. Oh, huruf ini belum saya edit ya. Huruf I ini seperti kata sopir. Ketika kita melafalkan kata sopir dengan cepat dan terpengaruh oleh bahasa daerah, biasanya akan menjadi sopir. Bunyi I-nya akan menjadi IE, jadi sopir. Bukan supir, supir. Atau jukir. Ketika kita melafalkannya dengan benar, maka akan menjadi jukir. Tetapi ketika pelafalan itu diucapkan tanpa adanya pengaruh dari fonologi, maka akan menjadi cukir. I akan berubah sedikit menjadi E. Oleh karena itu, bunyi-bunyi itu nantinya ditulis menjadi I kapital sebagai pembeda bunyi. Selanjutnya adalah bunyi E. Bunyi E memiliki 3 variasi.
Huruf E yang biasa untuk kata sate itu biasa, sate, sore, biasa. Kemudian E kapital bunyinya E, menjadi pendek untuk kata pendek. Kemudian remeh. Di bagian keterangan bagian yang hijau, itu adalah penanda jadi ketika dituliskan, maka akan menjadi seperti itu. Kemudian huruf E terbarik untuk E. Contoh katanya kelelawar. Jadi di kurung buka itu ada K, kemudian E dan lelawar. Nah, kita lihat bahwa bentuk E-nya berbeda, bentuk E-nya berbeda. E yang biasa dengan E. Selanjutnya yaitu bentuk U. Bentuk U yang pertama yaitu U non kapital. Dan ini biasanya dituliskan dengan huruf biasa. Untuk contoh katanya yaitu buku, mutu, dan pelafalannya pun biasa. Tetapi untuk contoh yang kedua itu U-nya berbeda. Jadi untuk U ini terdapat penekanan. Contoh kata batuk. Ketika kita menggunakan huruf yang non kapital, maka akan menjadi batuk, batu, bukan batuk, lebih tinggi. Umbul, umbul, lebih tinggi kan? Masuk pada variasi bunyi O. Bunyi O terdiri dari dua. Yang pertama huruf O non kapital, kemudian huruf O kapital. Dua huruf ini memiliki variasi bunyi yang berbeda. O yang kecil untuk kata soto berarti O. Kado dan huruf kapital menjadi oncom. Berarti huruf yang kapital ini bunyinya O. O. Kalau yang non kapital bunyinya O. Berarti variasi bunyinya adalah O dan O. Kemudian kita masuk pada variasi bunyi diftong. Variasi bunyi diftong sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Huruf A dan W. A dan W untuk kata payau, jadi ketika nanti dituliskan dalam transkripsi fonetis, maka akan menjadi seperti ini, payau. Yang harusnya U, payau, menjadi payau. Ada W-nya. Harimau menjadi harimau. Penulisan fonetis yang benar adalah berada pada sebelah kiri yang ditandai dengan tutup kurung, buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Dan nantinya ketika menuliskan huruf fonetis tanpa diberi tanda plus. Tanda plus ini hanya penanda saja. Kemudian huruf A dan Y. Seperti yang sudah kita bahas kemarin untuk kata santai dan tupai itu dituliskan AY seperti ini. A-nya besar, kemudian Y-nya kecil diletakkan di bagian bawah. Selanjutnya yaitu huruf O, Y. Untuk kata cowboy, ini bentuknya hampir sama semua. Kemudian bentuk kata T, bentuk bunyi T. T yang pertama, huruf T non kapital. Ini bunyinya berbiasa. Ini bunyinya biasa. Untuk bunyi tatar, tinta jadi T biasa. Kemudian T berpetik, itu seperti ada kol-kolahnya. Ada obat, ada kol-kolahnya di belakang, ada buntutnya. Oleh karena itu, bunyi-bunyi yang seperti ini ditandai dengan huruf T dan ada tanda petik satu di atasnya. Kemudian yang ketiga huruf T bertitik bawah. Huruf T bertitik bawah ini untuk pentol, jadi untuk bentuk TH, TH. Pentol,
kemudian tutu, bunyinya bukan seperti itu ya, tutu, tutu, ini bahasa Jawa sih ini, pentol. Ini kecenderungan pada bahasa Jawa untuk T yang bertitik bawah, jadi bunyinya ada TH, pentol, 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 pentol. Ya, seperti itulah. Ada TH-nya. Nah, kemudian ini adalah bentuk-bentuk yang lain. Untuk bentuk yang K ada 2, kemudian bentuk yang tanda tanya untuk kata ajak. Sebentar, saya beri tanda. Ini yang tanda tanya. Jadi bentuk tulisnya akan menjadi seperti ini. Yang seharusnya ajak menggunakan K karena eh, K itu apabila di akhir maka akan menjadi tanda tanya yang berarti simbolnya ajak, ajak. Bakso. Jadi bukan bakso, bukan ajak. Menjadi ajak bakso. Seperti itu untuk simbol tanda tanya ini. Kemudian huruf G ini sama dengan huruf G, artinya tidak ada perubahan. Kemudian bunyi M tidak ada perubahan, N tidak ada, N ada 3, N ada lebih dari 3, 4. N ini untuk N yang biasa, pintu, penting. Kemudian huruf N bertitik bawah, ini ada titik bawahnya ya. Titik bawah untuk nama, tanam. Ini untuk N yang memiliki penekanan. Kemudian N ini untuk misalnya NY menjadi N seperti ini. N ada apa namanya? Ada rambutnya di atas. Jadi nyata. Nyata tulisannya akan menjadi seperti ini. Jadi N terus ada rambutnya kemudian ta menjadi nyata. Kemudian nyanyi NY, bentuk NY akan diubah menjadi huruf N ini. N ini. Kemudian bentuk NG akan berubah menjadi N seperti ini. N yang ada rambutnya dan ada ekornya sedikit. Di sini ada ekornya sedikit ini. Ekor di bagian bawah. Dia lebih panjang dia. NG untuk pulang dan pangkal. Kemudian C itu biasa, J biasa, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, kemudian bentuk S. Ini bentuk SY. Misalnya untuk syarat, maka akan menjadi S dan ada tanda panahnya di bagian atas. Masyarakat. Jadi SY, masyarakat. Itu ada ininya. Kemudian sama dengan huruf Z, biasa, masih aman. Kemudian ini seperti huruf lam di bahasa Arab. Untuk kata balik. Maghrib, balik. Jadi ada bunyi ini ditandai dengan lam seperti ini. Kemudian huruf H biasa. Kemudian H yang ini ada apa namanya? Ada keterlibatan bunyi H dan K jadi mahkamah, makhluk dan lain-lain. Kemudian huruf W masih biasa dan yang ini juga biasa. Oke, sekian pembahasan kita mengenai 3 bagian itu. Saya kira cukup, tinggal kita bagaimana mencontohkan atau mempraktikannya dalam sebuah transkripsi fonetis. Nah, ini yang nantinya akan menjadikan akan dijadikan tugas di akhir. Jadi kalian membuat sebuah transkripsi fonetis.
Saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.